itu adalah hari makan dan minum. Hari kita diberikan keluasan untuk merayakan, berbahagia. Hal-hal yang mubah itu dimubahkan untuk kita dan dibolehkan kita untuk berluas-luas di dalamnya. Makan, minum, demikian pula yang lainnya dari hal-hal yang mubah. Cuman bosan juga kalau kita pikir di rumah saja makan, minum, tidur, kawin. Bosan juga kita. Alhamdulillah. Jadi saya dari tadi malam pikir besok taklim atau tidak. Iya. Pas pagi saya ditanya, taklim sebentar malam. Bismillah. Jadi akhirnya kita taklim lah seperti sekarang. Saya kira tidak ada orang datang, tapi ternyata masih banyak juga manusia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita untuk mengisi waktu kita masih membaca hadis pilihan. Di malam hari ini kita bahas saja ringan hadis ke-34 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Arba'in, 42 hadis sebagai hadis pilihan. Kita akan mengambilnya dan menjelaskan secara singkat, baru kita seperti biasa akan berdiskusi dengan tanya jawab. Alhamdulillah. Cuman bedanya hari ini lebih pendek insyaallah supaya tetap bahagia. Karena kalau panjang tidak bahagia. Jadi kita baca, saya pendek. Alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah, An Abi Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Terkait dengan satu masalah saja, yaitu tahap dalam mengingkari kemungkaran. Kalau ada sesuatu kemungkaran terjadi di hadapan kita, ada cara mengingkarinya. Karena syariat, alhamdulillah, saya sering katakan bahwa syariat kita ini, syariat Islam, adalah syariat yang sempurna. Tidak ada satupun perkara yang tidak dituntunkan. Apakah itu hal yang mendekatkan kita kepada surga atau yang menjauhkan kita dari neraka? Semua diajarkan. Di antaranya cara mengingkari kemungkaran. Itu kalau ada yang tidak baik terjadi di hadapan kita, kita muslim diatur cara memperbaiki, cara bersikap, cara untuk mengobatinya. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaron. Lafaz umum. Siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani,
maka dengan lisan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa biqalbi, maka dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Hadis ini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau berkomentar, fadallat hadhil ahadits kulluha ala wujubi inkaril munkar bihasabil qudrati alaih. Hadis ini semuanya menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran sesuai kemampuan. Kalau tidak bisa dengan tangan, kita tidak bisa tahan dia dengan tangan kita, maka minimal tahap kedua sampaikan. Kalau juga tidak mampu, misal ada orang kalau kita kasih tahu dia tidak dengar, dia juga tidak anggap kita, maka jangan pakai lisan karena percuma. Kita berpindah kepada tahap terakhir sesuai kemampuan dengan hati. Dan beliau tegaskan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, wa anna inkarahu bil qalbi la budda minhu. Dan mengingkari kemungkaran paling sedikitnya dengan hati itu harus. Tidak boleh tidak ada ini. Karena kata beliau, faman lam yungkir qalbuhul munkar fadalla ala dhahabil imani min qalbi. Karena siapa yang tidak mengingkari kemungkaran walaupun dengan hatinya, maka menunjukkan dia sudah tidak beriman. Kalau kita melihat ada orang, ada kemungkaran di hadapannya, tidak ada sama sekali pengingkaran, bahkan dia lakukan, dia dukung, dia bantu, ini menunjukkan dia tidak beriman. Makanya kata Nabi, la yastriku sarik wa huwa yastrik hina mu'min wa huwa mu'min. Tidaklah pencuri itu mencuri ketika dia mencuri dia beriman. Tidak bisa. Kalau dia melakukan kemungkaran terus dikatakan dia beriman, tidak. Pasti tidak ada keimanan di hatinya. Demikian pula la yazni zani wa huwa yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu melakukan berzina. Saat dia berzina waktu itu beriman hatinya. Tidak, pasti dia lagi tidak sadar. Itu dipastikan itu. Makanya ini beliau katakan, kalau ada orang di hadapannya terjadi kemungkaran tapi tidak ada pengingkaran di dalam hatinya, maka ini menunjukkan keimanan lagi hilang dari dalam hatinya. Karena kata Nabi, dzalika ad'aful iman. Itu adalah keimanan yang paling rendah. Hadis ini pertama menunjukkan bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi dan ada yang paling rendah. Dan paling rendahnya itu ketika tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali dengan hatinya. Kalau sudah tidak ada lagi pengingkaran terhadap kemungkaran dalam hatinya, maka pasti dia binasa. Binasa dunianya, binasa akhiratnya. Semua orang dengan maksiatnya orang tertentu. Itu awal, kata Nabi. Kita misalnya di Makassar ini. Kebanyakan orang baik. Tapi ada pelaku maksiat. Allah tidak menyiksa kebanyakan orang ini karena sebagian orang. Hatta yarul munkar baina dhahranihim wa hum qadiruna ala ayyunkiruhu falam yunkirun.
Sampai kata Nabi, mereka melihat kemungkaran di hadapan mereka. Mereka mampu untuk cegah. Ini yang harus kita perhatikan. Ya cocok. Yang penting saya baik. Betul. Yang penting kita sudah baik. Kalau dia tidak baik, urusannya. Tapi hati-hati. Maksiatnya beberapa orang, kita tidak akan dihukum dengan itu. Kecuali kita melihat kemungkaran di hadapan kita, kita mampu untuk mengingkarinya. Tapi kita tidak mengingkari. Tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, tidak dengan hati. Kita tidak melakukannya. Fa'idha fa'alu dhalika 'adzaballahu al-khassa wal 'ammah. Kalau sudah seperti itu, orang baik tidak peduli terhadap orang jahat. Dia hanya peduli pada dirinya. Yang penting saya baik, biar saja dia begitu. Sudah tidak ada pengingkaran dalam hati. Maka kalau mereka sudah melakukan itu, Allah akan menyiksa orang khusus tadi itu dan yang kebanyakan. Ini tentunya hal yang sekali lagi menakutkan. Makanya apa yang kita katakan di awal tadi, yang kita baca dari ucapannya Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa paling tidak harus ada hati kita. Itu paling sedikit. Anggaplah kita tidak bisa, ada kemaksiatan. Kita tidak bisa dengan tangan kita cegah. Kan memang sekarang untuk tangan itu pemerintah. Untuk tangan pemerintah. Iya. Kita naik ke lisan. Ini tugasnya para penyampai kebaikan. Kalau ada terjadi, boleh mereka mengingatkan orang. Kalau terkait dengan masyarakat, boleh diceramahkan di mimbar-mimbar, di meja-meja, boleh diingatkan. Ini kalau terkait dengan masyarakat. Kalau terkait dengan pemerintah, maka orang yang tahu ilmu, dia pergi ke pemerintah dan nasihat. Ini dilakukan. Kalau tidak bisa, dia bukan juga penceramah yang bisa naik mimbar. Dia juga tidak punya jalur untuk ke pemerintah. Maka kita dituntut hati. Harus ada pengingkaran dengan hati. Tidak boleh kita ridho paling sedikitnya dengan kemungkaran yang ada di hadapan kita. Ini yang disebutkan dalam hadis ini, yang harus kita pahami. Makanya kita lihat dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang dilakukan oleh Nabi sendiri, kemudian para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik sampai hari ini. Bahwa mereka kalau melihat kemungkaran, dia selalu timbang. Bisa nggak saya lakukan dengan tangan? Kalau tidak bisa, dia timbang lagi. Lisan bagaimana? Berpengaruh nggak atau tidak? Kalau saya sebutkan, kalau saya sampaikan. Kalau tidak, maka dengan hati. Kita tidak dipaksa, tidak diwajibkan melebihi apa yang kita mampu. Ini hadis yang beliau sebutkan di sini, 34. Alhamdulillah, hadis pendek, semoga menjadi pengingat kita, alhamdulillah, dalam melihat kemungkaran yang terjadi. Kemudian setelah itu hadis ke-35, hadis panjang, alhamdulillah, kita baca di pertemuan. Kita masuk di tanya jawab. Boleh bertanya langsung bagi yang tidak sempat tulis. Ada yang kemarin tuh dijanjikan hadiah, akhwat, ada hadir? Kalau tidak hadir, kita akhirkan lagi pekan depan. Ada hadir di belakang? Angkat tangan, angkat suara, ada, tidak ada masalah. Ada? Akhwat?
Tidak ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Itu tertunda, sah? Tertunda. Ditunggu orangnya, karena kita juga tunggu. Dia mau hadiah apa? Kan sudah siap-siap semua ini hadiah dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tanya lagi pekan depan insya Allah. Di sini ada pertanyaan. Bapak tidak takut? Alhamdulillah. Kita tunggu orangnya. Insya Allah. Untuk takbir muqayyad, berapa kali setelah sholat fardu Ustaz dilafadzkan? Iya. Tidak ada batasan. Karena takbir ini kita hanya berdalil dengan ayat. Iya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takbir itu mutlak. Diperintahkan untuk bertakbir. Berapa kalinya? Tergantung kelapangan kita. Boleh sekali saja. Iya. Itu paling rendah. Boleh 3 kali. Boleh lebih dari 3. Karena memang lapat-lapat takbirnya para sahabat macam-macam. Ada lapat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Baru dilanjutkan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada juga 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar kabira. Berlanjut. Ada juga 1 kali Allahu Akbar kabira langsung. Macam-macam dalam hal ini. Jadi dalam takbir muqayyad, takbir setelah sholat di hari-hari ini, karena takbir Idul Fitri itu dimulai dari subuh tanggal 9, kemudian tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Berakhir terbenamnya matahari di tanggal 13. Di tanggal 13. Itu takbir di Id. Tidak dibatasi berapa. Intinya kita boleh bertakbir sesuai dengan yang dihidayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilafadzkan. Kita keraskan suaranya. Wallahu a'lam. Kalau sholat berjamaah, apakah makmum masih membaca Al-Fatihah atau cukup mendengarkan imam? Masalah ini semua ulama madhab berpendapat baca. Satu-satunya yang berpendapat tidak baca Imam Abu Hanifah. Jadi semua madhab berpendapat bahwa makmum membaca. Karena dalam hadits Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Ini umum, makmum, imam, solat jahriyah yang dikeraskan bacaannya, atau solat sirriyah yang bacaannya tidak dikeraskan. Ini umum. Sementara Abu Hanifah berpendapat, demikian pula yang mengikutinya, bahwa siapa yang sebagai makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Belum berdalil dengan hadis yang paling terkenal, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam, fa qira'atuhu lahu qira'ah." Siapa yang salat memiliki imam, maka bacaannya itu sudah cukup dengan bacaan imam. Ini hadis yang belum pakai, tapi dhaif. Semua ulama madhab, yang anehnya hadis ini didoibkan oleh semua ulama madhab. Tidak ada satupun ulama madhab yang mensahihkannya, kecuali orang-orang Hanafiyah. Kalau dari madhab Maliki, hadis ini didoibkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kalau dalam madhab Hanabila, dia didoibkan oleh ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Terus ada Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim,
Itu yang bernisbah kepada Hanabil. Ulama Syafi'iyah tentunya lebih ramai yang mendoakan. Ada Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada An-Nawawi, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Mundir, ya, ada Ibnu Rusdin juga, terus ada juga dari yang meriwayatkan hadis sendiri. Al-Baihaqi itu ulama hadis dari kalangan Syafi'iyah, dia dhaifkan juga. Jadi dia riwayatkan untuk dhaif. Untuk menjelaskan dhaifkan. Jadi kalau kita mau mengamalkan hadis ini sahih saja, bertentangan dengan hadis sahih. Di Bukhari Muslim bahwa tidak ada solat bagian tidak baca Al-Fatihah. Di luar Bukhari Muslim cukup bacaan imam. Ini kan bertentangan. Sahih saja kita masih pikir amalkan. Karena bertentangan dengan yang lebih sahih. Apalagi memang dhaif. Apalagi memang dhaif. Makanya ya, Al-Fatihah itu dibaca oleh imam dan makmum. Didukung ini, pendapat ini didukung oleh hadis dari Nabi SAW riwayat Imam Abu Daud. Pernah waktu sholat subuh, para sahabat juga baca di belakang Nabi. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada mereka, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata mereka, betul. Apa kata Nabi setelahnya? La taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Jadi tadinya itu sahabat mereka baca semua. Biar selain Al-Fatihah. Jadi kata Nabi, jangan membaca. Jangan menyaingi imam. Kecuali Al-Fatihah. Ini tentunya jelas yang... Ini kan di sholat jahriyah. Menunjukkan bahwa yang kita pilih adalah baca. Imam dan makmum. Imam dan makmum. Wallahualam. Mana yang lebih besar pahala? Sholat di masjid atau di rumah? Bagi perempuan. Di rumah. Lebih besar pahala sholat di rumah bagi perempuan. Daripada di masjid. Dari mana kita dapat? Itu ucapan dari Nabi SAW. Nabi mengatakan yang terbaik bagi perempuan adalah rumahnya. Cuman kalau dia mau ke masjid, tidak boleh dilarang. Jadi bedakan kalau dia mau sholat di masjid, sama mana yang lebih utama. Kalau dia mau sholat di masjid, tidak boleh kita larang. Tapi kalau ditanya mana lebih besar pahalanya, yang di rumah. Karena di masjid saja, dibedakan antara laki-laki dan perempuan pahalanya. Dari sisi soft. Laki-laki soft paling depan itu lebih baik. Perempuan soft yang paling belakang itu lebih baik. Artinya makin jauh dia dari laki-laki, makin bagus. Makin utama. Jadi kalau di rumah pasti lebih jauh. Pasti lebih jauh. Maka itu yang paling baik. Cuma sekali lagi, jangan sampai disalahpahami bahwa perempuan kalau meminta ke masjid, tidak boleh laki-laki larang. Tidak boleh dilarang. Iya, ini dalam masalah perempuan ke masjid. Samakah pahalanya membaca Al-Quran di HP dengan pakai mushaf? Pahala membaca hurufnya sama. Pahala membaca huruf Quran semua sama. Kita mau baca di mushaf, di HP, ya, apapun medianya sama. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asy. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya 10 pahala. Baginya 10 pahala, satu hurufnya. Wala aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi kata Nabi, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim berarti 3 huruf, 30 pahala. Ini umum dimanapun kita baca. Medianya. Iya. Setelah itu dibedakan lagi pahala melihat mushaf sama melihat HP.
Karena melihat kepada mushaf Al-Quran itu sudah ibadah. Sudah ibadah dari sisi itu. Yang membuat baca dari mushaf lebih utama. Karena melihatnya Quran itu ibadah tersendiri. Melihat mushaf itu sudah ibadah tersendiri. Makanya kita katakan dari sisi huruf sama. Tapi dari sisi melihat ke mushaf itu lebih utama daripada di HP. Tapi tidak selamanya kita bisa melihat mushaf. Ada waktunya kita tidak bisa lihat, seperti perempuan kalau lagi haid. Iya, kan tidak bisa pegang mushaf. Maka dia baca pakai media lain, HP, dan yang lainnya. Itu tentunya, alhamdulillah, lebih utama baginya. Kalau pacaran, laki-laki sama laki-laki dosa atau tidak? Nah, sami Pak, masa kita ragu? Itu kan dilaknat. Kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Kita tahu kenapa dia disiksa. Jadi kaum Nabi Lut itu disiksa, tidak pernah ada sebelumnya orang disiksa seperti itu. Di balik tanahnya. Itu karena itu. Dia suka perempuannya, sukanya sama perempuan. Laki-laki sukanya sama laki-laki. Bahkan saat-saat terakhir, saat malaikat ini datang mau membinasakan mereka sebentar subuh. Malaikat ini datang dalam wujud laki-laki. Oh, datang semua kaumnya Lut. Menginginkan ini malaikat karena berwujud laki-laki. Nabi Lut berkata, ini ada anak-anak perempuanku. Kalau kamu mau silakan nikahi. Apa mereka bilang? Kamu tahu apa yang kami mau? Kami tidak punya hajat kepada anak-anak putri. Kamu tahu yang kami mau. Nabi Lut bilang, jangan kamu menghinakan saya di hadapan tamu. Nabi Lut juga tidak tahu kalau ini malaikat. Sebelum dikasih tahu. Malaikat berkata, jangan kamu takut. Mereka tidak akan sampai ke kita. Kami ini cuma datang memberitakan kepada kamu bahwa sebelum subuh kamu harus keluar dari tempat ini. Karena kami akan membinasakan tempat. Disiksalah mereka. Gara-gara fitrahnya sudah terbalik. Manusia yang normal itu laki-laki suka perempuan. Perempuan sukanya laki-laki. Karena sudah terbalik, maka disiksa dengan dalam keadaan seperti itu, terbalik. Di tanahnya itu diangkat ke atas, baru dibalik dan ditutup ke bawah. Ya, ditutup ke bawah. Ini kaum dilaknat. Iya. Laki-laki saja yang menyerupai perempuan dilaknat, apalagi laki-laki suka laki-laki. Ya, lebih-lebih dilaknat. Wallahu. Apa keponakan dari kakak seorang wanita? Saya ada apa sambungannya ini ya? Apa keponakan dari kakak seorang wanita? Terus saya tidak nggak tahu. Siapa punya ini dibilang? Sebelah sana ini nih. Apa maksudnya ini? Nah, apa keponakan dari kakak seorang wanita? Saya tidak senang keluar rumah. Apa maksudnya? Tidak apa-apa, Pak juga saya kan laki-laki, Pak. Alhamdulillah. Belum tahu ridho. Jadi bebas. Kan sudah bilang tadi. Mampu nggak kita tahan dengan tangan kita? Kita tahan itu kemenangan tak jangkau.
Mampu itu? Tidak mampu. Kasih tahu nasihat? Tidak juga. Karena kita akan bertengkar. Sudah dengan hati. Itu sudah dibilang tadi. Alhamdulillah. Oh, panjangnya ini tulisan tak? Baru itu yang kita mau. Panjang. Alhamdulillah. Dapat hadiah itu Bapak nih. Kasih hadiah. Karena mengaku tahu. Coba apa itu? Buka apa itu? Barusan ini ada. Wah, laki-laki kayak kita. Coba ke buku. Buka apa saja ini? Banyak ada nama bawah ini. Boy, serius betul nih. Banyak. Kita mau apa ini? Apa ini? Boy, buku bahasa Arab semua ini. Apa kita mau? Mau ke semua? Hah? Kasih nih. Alhamdulillah. Semua nih. Ini barusan ini seumur hidupku di sini mengaku orang. Masya Allah, bahagianya itu kalau begitu. Masya Allah. Jangan dibagi-bagi di samping tak. Alhamdulillah. Baru ada kejadian ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, apakah zakat rumah kosan atau rumah kontrakan ada zakatnya? Kalau ada, berapa zakatnya yang harus dikeluarkan? Ada hasilnya. Jadi alat sewanya itu alat yang kita sewa tidak ada zakat. Rumah dan apapun itu yang kita sewakan tidak ada zakat. Artinya modalnya itu tidak ada zakat. Hasilnya wajib zakat. Tapi syaratnya tinggal setahun. Kalau hasilnya setiap bulan kita habiskan juga, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Bagaimana jika saya melihat terjadi penganiayaan terhadap seorang? Apakah saya harus menolong orang yang dianiaya tersebut? Sedangkan saya lihat kalau menolong orang tersebut bisa membahayakan diri saya. Mohon penjelasannya. Nah, ini sambungannya adalah hadits yang di sebelumnya. La doror wala dirar. Nah, inilah yang kita pertimbangkan tadi. Kalau mengingkari dengan tangan tidak masalah, lakukan. Dengan lisan tidak masalah, lakukan. Kalau tidak, dua ini bermasalah. Kita ingkari dengan tangan, membahayakan kita. Jangan masuk. Bisa dengan lisan, kalau membahayakan, jangan masuk. Cukup dengan hati. Ini tahap dalam mengingkari kemungkaran. Wallahualam. Apa hukum orang yang melarang seorang perempuan ke masjid? Apakah tingkatannya sampai derajat haram atau makruh, Ustaz? Haram. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba perempuan Allah ke masjid. Jangan. Asal dalam larangan haram. Tidak boleh kalau ada perempuan mau ke masjid, tidak boleh kita larang. Kecuali kita tahu tidak aman di jalan. Nah, ini boleh kita larang untuk menjaganya. Adapun aman, tidak ada masalah, haram kita melarang perempuan ke masjid. Tidak dibolehkan. Wallahualam. Bagaimana hukumnya jika kita mengetahui salah satu teman duduk kita jarang melaksanakan sholat, tapi kita tidak enak untuk menegurnya atau menasehatinya? Iya, tergantung hal tersebut. Sama dengan tadi, itu kan kemungkaran. Semuanya tahapnya seperti itu. Kalau kita bisa dengan tangan, lakukan. Tidak bisa, kasih tahu. Tapi kalau misalnya kita juga tidak mampu, cukup ingkari saja dalam hati. Oh, semua itu teorinya. Karena Nabi juga seperti itu dalam tahap mengingkari kemungkaran.
Boleh lihat dulu mana yang bahayanya lebih besar, ya, mana yang lebih kecil, karena boleh mengakhirkan penjelasan sampai di waktunya, sampai dibutuhkan. Tidak masalah kita akhirkan. Ya, sesuatu sampai kita melihat bahwa ini pas untuk disampaikan. Ya, tepat untuk dia menerimanya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ustaz, apakah seorang itu wajib tahu bahasa Arab jika ingin mengingatkan teman kita yang kita yakin teman kita tersebut terjatuh dalam kekeliruan? Karena kadang ada teman alumni pesantren lebih duluan belajar, tidak terima jika diingatkan. Iya, kalau ada sikap teman tak seperti ini, berarti itu teman itu tidak bagus. Karena nasihat itu, seorang tidak dikatakan berilmu kalau hanya menerima nasihat dari atas. Tidak. Orang yang berilmu itu menerima nasihat dari orang lebih tinggi darinya, dari orang yang sama dengannya, dan dari orang yang di bawahnya. Iya. Karena namanya kebenaran itu diterima dari siapa saja. Tidak boleh kita pandang orang. Karena al-haqqu la yuzan birrijal. Kebenaran itu tidak ditimbang dengan orang, tapi dibalik. Orang itu ditimbang dengan kebenaran. Jangan dibalik. Jangan lihat dulu siapa, baru kita ambil. Tidak. Lihat dulu apa yang dia sampaikan, kita ambil. Jadi, dalam menerima kebaikan, nasihat, itu selalu kita timbang orang dengan yang dia sampaikan. Jangan dibalik. Jangan pernah menimbang yang dia sampaikan dengan orangnya. Iya, harus yang dia sampaikan saja. Itu hal tersebut yang patut diingatkan, termasuk kepada teman ini. Kemudian yang pernyataan awal, apakah seorang itu wajib tahu bahasa Arab jika ingin mengingatkan dalam teman? Enggak. Wajib kita tahu bahasa Arab kalau kita mau menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, ya, sebagai penceramah begitu. Tapi kalau hanya sekedar mengajak teman, tidak wajib bahasa Arab. Karena kita yang tidak mengajar, artinya kita namanya muqallid, kita ikut kepada yang mengajar. Tidak perlu kita tahu dalil bahkan. Tidak perlu kita hafal dalil, apalagi harus tahu bahasa Arab. Enggak. Ya, kita sampaikan saja bahwa Ustadz Fulan ngomongnya begini. Itu sudah cukup kalau kita yang awam. Kita yang awam, yang hanya mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar wajib tahu bahasa Arab. Karena bagaimana cara kita mengajarkan sesuatu, nah bahasanya kita tidak paham. Jadi bedakan mengajak sama mengajar. Mengajar itu fardu kifayah. Misalnya kita sudah ada yang mengajarkan kita ilmu, gugur dosanya kita. Tapi kalau mengajak orang kepada kebaikan, ini fardu ain, kewajiban setiap kita. Saya wajib mengajak orang kepada kebaikan, kita juga wajib mengajak orang kepada kebaikan. Ini fardu ain. Jadi mengajar fardu kifayah. Kalau sudah ada di sekota Makassar ini orang menyampaikan kebaikan, semuanya jadi hukumnya sunnah. Tidak ada lagi dosa. Nanti mereka semua berdosa kalau satu Makassar ini tidak ada sama sekali orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Adapun mengajak teman, ayo kita ke sana, bagus. Ini kewajiban setiap kita. Kita tidak butuh harus ada pengumuman baru kita ajak orang. Tidak, kita ajak teman kita, ayo kita ke sana, bagus. Daripada duduk-duduk di rumah, kita duduk hanya tunggu sholat Isya. Itu kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan langsung? Silakan.
Boleh. Karena ketika orang bilang radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, itu kan doa. Boleh kita bilang amin. Kan itu doa. Demikian pula kalau ada rahimahullah, boleh kita bilang amin. Supaya kita berserikat juga dalam doanya yang mengucapkan. Iya. Karena kalau kita berserikat, maka kita masuk dalam doanya itu orang. Dan kalau ada orang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, tanpa saudaranya itu tahu, maka itu adalah akan dikabulkan. Termasuk doa yang dikabulkan kalau kita mendoakan orang saat dia tidak tahu kalau kita doakan. Beda kalau dia tahu kalau kita doakan. Kita minta tolong doakan saya. Berarti kan dia tahu kita mau doakan. Lebih terkabulkan itu kalau kita tidak tahu kalau dia doakan kita. Kalau kita aminkan, maka kita berserikat dalam mendoakan saudara kita. Kalau kita berserikat, mengaminkan doa itu, dia akan diaminkan juga oleh malaikat. Malaikat akan bilang, walaka mitlah, untukmu juga semisal. Ya, kalau kita doakan orang, semoga diridhoi, semoga dirahmati. Kemudian kita aminkan, walaupun bukan kita yang berdoa, kita cuma mendengarkan. Malaikat akan bilang, untukmu juga semisal. Untukmu juga semisal. Seperti itu. Fadhal. Pertanyaan saya, apakah itu pendapat? Baik. Belum tentu betul. Karena kalau hanya bersyahadat itu baru muslim. Tapi tidak boleh kita bilang belum tentu muslim. Kalau kita bilang begitu, seorang bersyahadat belum tentu muslim, salah. Tapi kalau kita bilang orang bersyahadat belum tentu mukmin, benar. Karena orang Arabi dikatakan dalam Quran, wa qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu. Allah katakan, orang-orang Arab pedalaman yang kurang ilmu datang kepada Nabi, kami beriman. Kami beriman. Kata Allah, katakan mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami sudah masuk Islam. Karena tingkatan mukmin itu lebih tinggi daripada muslim. Karena tingkatan dalam agama kita 3. Semua orang yang baru masuk Islam namanya muslim. Ini semua tingkatan terluar ini. Setelah dia masuk Islam, dia amalkan yang ada dalam rukun Islam. Kemudian dia percaya rukun iman yang 6. Ini baru nanti dikatakan apa? Mukmin. Semua mukmin pasti muslim. Pasti muslim ini. Semua mukmin. Setelah itu, kalau dia sudah percaya ini, karena tingkatan rukun iman dia sudah percaya kepada Allah, malaikat, kitab, para utusan Allah, hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk, maka orang yang seperti ini akan lahir nanti beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Ini akan masuk di tingkatan terakhir, namanya muhsin. Dia sholat murni memang karena Allah suruh. Dia tahu malaikat catat. Dia lakukan sesuai dengan Rasul. Dia percaya ini ada takdir. Dia percaya akan ada pembalasan akhirat. Ini sudah mukmin dan dia sudah muhsin. Seperti itu. Tidak benar kita bilang. Jangan bilang mukmin. Bagi orang yang baru masuk Islam, tapi baru muslim. Karena Allah katakan walamma yadkhulul iman fi qulubi. Keimanan belum masuk di hatinya. Kan baru diucapkan dengan lisan. Seperti itu. Cukup? Baik. Alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.